Salam jurnalis. Tepat pada Rabu 15 September kemarin, diadakan kegiatan vaksinasi COVID-19 di SMA Negeri 1 Nagreg. Salah satu siswa mengaku sangat antusias mengikuti vaksinasi ini, karena kegiatan tersebut pastinya bertujuan untuk segera dilaksanakannya kegiatan PTM di sekolah. Apakah kakak dengan diadakannya vaksinasi COVID-19 ini? Saya sangat senang diadakannya vaksin di sekolah ini, karena dengan begitu semua siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Nagreg ini menerima vaksin sebagai salah satu cara melawan COVID-19. Baik. Yang kedua, sebenarnya apa sih tujuan kakak untuk mengikuti vaksinasi ini? Selain untuk perlindungan juga, kan kalau sekarang kan kemana-mana harus pakai kartu vaksin kan. Jadi itu sih alasannya. Oke, selanjutnya yang ketiga, sempat ada kekhawatiran terkait keputusan kakak untuk ikut vaksinasi ini? Sempat, apalagi kan orang tua nggak sempat ngizinin kan, karena sebelumnya udah pernah sakit juga selama sebulanan, jadi agak khawatir juga sebenarnya, tapi karena mungkin udah yakin makanya ikut. Selanjutnya, apa harapan kakak untuk mengikuti vaksinasi ini? Harapan aku setelah mengikuti vaksin ini, ya harapannya yang terbaik lah. Ya baik kak. Yang terakhir nih kak, apakah ada orang terdekat kakak yang enggan melakukan vaksinasi, dan apa pesan untuk orang-orang tersebut? Kalau untuk keluarga kerabat dan keluarga terdekat nggak ada ya, semuanya hampir sudah mengikuti vaksinasi, baik itu di sekolah ataupun di tingkat desa. Baik kak, terima kasih. Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Nagreg ini. Ya, alhamdulillah keseluruhan siswa SMA 1 Nagreg sangat antusias dalam mendaftar, bahkan yang terlambat pun mengkonfirmasi untuk bisa ingin ikut gitu dalam pendaftaran. Baik Bapak, pertanyaan yang kedua, apakah sedari tadi kegiatan vaksinasi ini berjalan dengan lancar? Pelaksanaan vaksinasi karena sudah dikoordinasikan jauh hari, alhamdulillah pelaksanaan bisa berjalan lancar dan cepat. Baik Bapak, selanjutnya kira-kira berapa sih jumlah siswa dan siswi yang mengikuti vaksinasi hari ini? Siswa yang ikut pelaksanaan hari ini lebih dari 1.000 siswa dari kelas 10 sampai kelas 12. Baik. Selanjutnya, sebelumnya apakah guru juga akan ada kegiatan vaksinasi atau bagaimana? Untuk guru itu sudah sudah divaksin terlebih dahulu di tahap pertama vaksinasi di Indonesia seperti itu. Selanjutnya yang terakhir nih Bapak, sebenarnya apa sih harapan setelah vaksinasi COVID-19 ini terkait dengan pemberlakuannya kegiatan tatap muka? Kegiatan vaksinasi diharapkan semua siswa dan staf guru di SMA 1 Nagreg ini dapat lebih efektif lagi dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah, apalagi SMA yang hanya waktu 1-2 tahun lagi mereka akan masuk ke dunia kerja yang lebih luas lagi seperti itu. Tak hanya itu, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nagreg menuturkan bahwa jumlah siswa yang mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Pertanyaan pertama buat Ibu. Seantusias apakah sih Ibu dengan diadakannya vaksinasi COVID-19 ini? Antusias Ibu atau siswa? Antusias Ibu bersama siswa. Oh, antusias Ibu luar biasa, atau sangat berantusias karena dengan adanya vaksinasi otomatis kan ada harapan untuk segera tatap muka secara lebih besar lagi kapasitasnya, tidak hanya seperti sekarang 25% gitu ya. Siswa juga sama sangat berantusias, apalagi anak-anak sudah sangat kangen dengan kondisi pembelajaran seperti yang sebelum Covid. Jadi pembelajaran yang normal, tidak terbatas dan sebagainya. Iya. Selanjutnya pertanyaan kedua, melihat dari kegiatan sedari tadi, apakah kegiatan tersebut berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berkat bantuan dari Koramil, dari Puskesmas, LSM, alhamdulillah berjalan sangat lancar. Ya, baik. Dibantu juga oleh rekan-rekan yang lain, masyarakat sekitar, luar biasa lancar. Selanjutnya pertanyaan ketiga,
Berapa sih jumlah siswa dan siswi yang mengikuti vaksinasi COVID-19 hari ini? Nah, waktu pendataan siswa-siswi yang mendaftar untuk vaksinasi itu 997. 997. Pada prakteknya kemungkinan itu bisa bertambah karena tadi pada saat pendaftaran itu dibagi-bagi, jadi belum digabungkan ya dari satu buku ke buku yang lain itu ada berapa jumlah totalnya. Tapi yang jelas lebih dari 1.000 karena dari pihak Puskesmas itu mengambil tambahan 200 dosis lagi. Baik Ibu. Selanjutnya pertanyaan keempat. Sebelumnya apakah guru juga akan ada kegiatan vaksinasi atau tidak? Guru sudah lebih dulu didahulukan karena sebelum anak-anak gurunya dulu yang harus sehat, gurunya dulu yang harus kuat gitu ya. Bukan berarti anak-anak di nomor 2 kan, tapi memang pelayanan untuk guru dari pemerintah itu lebih dulu muncul. Jadi guru lebih dulu difasilitasi dan alhamdulillah semuanya sudah divaksinasi. Baik Ibu, jadi sudah aman begitu Ibu? Aman. Selanjutnya yang terakhir nih Ibu, sebenarnya apa sih harapan setelah vaksinasi terkait dengan diberlakukannya kegiatan tatap muka terbatas ini? Harapannya ya tentu saja kalau sudah divaksinasi baik siswa, guru ataupun masyarakat sekitar memiliki kekebalan tubuh yang lebih tinggi lagi sehingga tidak rentan terkena penyakit, tidak rentan tertular gitu. Namun walaupun demikian tetap kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan mengabaikan protokol kesehatan karena misalkan mentang-mentang sudah divaksinasi gitu ya. Jadi harapannya siswanya lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi. Baik Ibu, segitu saja Ibu. Terima kasih banyak atas informasinya. Menurut tenaga kesehatan dari Puskesmas, menjelaskan bahwa vaksinasi sangat penting bagi pelajar yang akan melakukan PTM di sekolah. Nama saya Dr. Rosmayati, Kepala Puskesmas Nagreg. Pertanyaan pertama nih Bu, ada nggak sih efek samping setelah melakukan vaksin? Efek samping pasti ada aja ya semuanya. Cuma kalau yang di sekolah ini adalah vaksin Sinovac, efek sampingnya paling rendah. Paling nyeri di tempat suntikan, ya ngantuk ya, kalau ngantuk tidurkan aja. Terus agak perih, lapar, makan aja yang banyak. Udah itu aja, ringan. Ya, kalau kita nggak tidurkan dia pusing jadinya, gitu, mual. Jadi gitu vaksin, ngantuk, tidurkan. Oke? Yang kedua, kenapa vaksin lebih dikhususkan pada usia remaja? Sebetulnya sih vaksin tidak dikhususkan untuk usia remaja. Vaksin itu dikhususkan di usia lansia karena remaja kalian ini kalau nggak divaksin pun akan kuat melawan COVID, ya. Tapi karena remaja ini sekolah berkumpul, makanya divaksin. Karena apa? Takutnya bawa pulang COVID ke rumah. Jadi remajanya harus dikebalkan dulu kita untuk melindungi orang-orang yang ada di rumah seperti itu. Tapi tidak khusus remaja, dikhususkan untuk didahulukan untuk yang lansia seperti itu, ya. Yang terakhir nih Bu, setelah kegiatan vaksin, apakah ada gejala yang terjadi pada kebanyakan siswa? Kalau di umum sih nggak ada sih gejalanya ya. Paling gejalanya cuma tadi ngantuk, lapar, perih dikit, makan aja. Atau makan obat lambung, kalau nggak pusing makan paracetamol. Itu aja, gejalanya nggak berat karena ini vaksin Sinovac. Jadi jangan takut dengan vaksin Sinovac ya. Satu dokter Batalion Yonif menginfokan bahwa wilayah Nagreg dan sekitarnya sudah termasuk ke dalam kategori beresiko rendah. Salam jurnalis. Kali ini saya akan mewawancarai petugas Satgas COVID-19 mengenai vaksinasi COVID-19. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri Bapak. Ya, baik. Selamat siang. Nama saya Dr. Hatala. Saya dari Dokter Batalion Yonif Para Rider 330 yang berada di daerah Nagreg. Ya, itu saja. Baik Bapak, pertanyaan yang pertama, informasi terkait grafik COVID-19 di wilayah Nagreg itu bagaimana ya Pak? Baik, untuk sekarang informasi grafik untuk sekitaran atau kecamatan Nagreg dari total keseluruhan penduduk sekitar 57.800-an orang. Hari ini hanya
sudah termasuk kategori resiko rendah karena untuk kasusnya hanya 13 untuk capaian hari ini. Jadi sudah termasuk resiko rendah. Baik Bapak. Selanjutnya pertanyaan kedua Bapak. Dengan kegiatan vaksinasi ini, jenis vaksinasi apa dan berapa jumlah dosis yang dikeluarkan? Ya, untuk pelaksanaan kegiatan vaksin hari ini kita dari tim vaksin menyediakan sebenarnya tadi 1000, hanya ada penambahan, jadi total vaksin yang dilaksanakan pada hari ini sebanyak 1026 orang atau 1026 sasaran. Nah, kemudian jenis yang dipakai adalah Sinovac. Oh, baik. Ya. Iya. Ini pertanyaan yang terakhir Bapak. Mendengar banyak berita negatif tentang adanya tentang COVID-19 begitu. Pesan untuk seluruh masyarakat yang enggan vaksinasi karena adanya berita tersebut bagaimana Bapak? Pesan bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, saya hanya berpesan sebagai tenaga kesehatan dan juga pelayan atau abdi negara, ayo kita sama-sama vaksin, karena vaksin merupakan salah satu ikhtiar kita untuk bagaimana kita bisa memerangi pandemik ini. Dengan vaksin insya Allah kita bisa segera pulih dari pandemik yang melanda negeri kita khususnya, kemudian pada umumnya seluruh dunia. Baik Bapak, begitu saja Bapak, terima kasih. Kepala sekolah juga menuturkan, kemungkinan diadakannya vaksinasi kedua setelah 1 bulan berikutnya. Kalau mengenai vaksin, seperti kita ketahui bahwa vaksin itu memang diharapkan seluruh siswa sebelum memulai proses tatap muka harus divaksin dulu, ya harus divaksin dulu. Untuk apa? Untuk memberikan kekebalan terhadap siswa tersebut, ya. Karena kalau kita menunggu ataupun tidak divaksin, ini kita rentan, ya, rentan terhadap virus. Nah, oleh sebab itu kami berharap besar kepada pemerintah daerah, ya, diwakili oleh Kecamatan Nagreg dan juga Puskesmas Nagreg untuk dapat membantu proses pelaksananya vaksin ini. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Nagreg tanggal sekarang, ya, di Rabu tanggal 15 September 2021 bisa melaksanakan vaksinasi untuk seluruh siswa, ya, untuk seluruh siswa. Nah, ini tentunya menjadi ya, kami bersyukur, ya, SMA Negeri 1 Nagreg bersyukur karena pemerintah peduli terhadap pendidikan sehingga seluruh siswa yang ada di kami bisa melaksanakan vaksin ini, meskipun ini baru tahap yang pertama atau vaksin yang pertama. Nah, vaksin yang kedua menurut informasi nanti akan dilaksanakan 1 bulan kemudian, yaitu bulan Oktober 2021. Nah, ini yang ingin kami tekankan kepada putra-putri kita, anak didik kita, supaya mereka lebih semangat, ya, lebih semangat dalam belajar, ya. Apalagi sekarang sudah ada vaksin, jadi mereka lebih tenang mungkin belajar, ya, meskipun tetap harus ada izin orang tua, tapi setidaknya kami sudah melaksanakan beberapa hal yang memang harus dilaksanakan oleh tiap sekolah, gitu, ya. Salah satunya adalah vaksinasi. Baik, jadi vaksinasi itu sendiri ada salah satu proses, ya Pak, dari pembelajaran tatap muka itu sendiri. Demikian laporan hari ini. Tetap patuhi 5M dan salam jurnalis.